Gadis ini harus membawa 100 sak semen setiap hari untuk membayar uang sekolahnya, karena pemilik mobil mewah ini mengambil beasiswanya. Saya ingin menggambar lingkaran untuk mengutuknya. Dia tidak menyadari bahwa musuhnya sedang duduk di dalam mobil. Dia tidak menyadari bahwa dia adalah seorang cabul. Dia memborgolnya dengan borgol merah muda. Dia bilang akan membawanya ke kantor polisi, tapi dia malah membawanya ke sebuah hotel. Gadis itu tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Hanya setelah naik ke lantai atas dia baru menyadari dia sedang terburu-buru untuk membicarakan bisnis dengan seorang klien. Jadi gadis itu memutuskan untuk menakut-nakuti kliennya. Saat makan, dia sengaja mengambil makanan di depan klien untuk menakut-nakuti Taipan tersebut. Namun, saat sang klien melihat bahwa ia adalah seorang gadis yang cantik, dia memakan sisa makanannya dan mengunyahnya dengan baik. Taipan itu berkata, "Saya akan memberimu 2 miliar untuk tanahmu." Klien tersebut tiba-tiba meminta pendapat gadis itu. Tapi gadis itu mengatakan hanya orang bodoh yang akan menjualnya. Sang Taipan menyeka mulutnya dan terlihat sedih. Gadis itu akhirnya melunakkan hatinya. Setelah percakapan singkat, klien setuju untuk bekerja sama dengan Made. Dalam beberapa kata, Taipan itu menghasilkan beberapa ratus juta dolar. Setelah pergi, mereka menghadapi masalah baru. Tangan mereka masih terkunci bersama. Sang Taipan meminta anak buahnya untuk mencari tukang kunci. Tak disangka, dia memanggil seluruh perusahaan. Borgol merah muda ini sangat istimewa, sehingga memalukan bagi Sang Taipan. Anak buahnya dengan cepat menjelaskan, "Pengacara ada di sini untuk melawan kasus ini. Asisten ada di sini untuk menjalankan tugas untuk Anda. Ini adalah tukang kunci magang." Dia takut dia tidak akan mahir dalam hal itu, jadi tuannya juga ada di sini. Taipan itu bertanya kepadanya apa yang dia lakukan. Dia menjawab bahwa dia datang untuk melihat lelucon dan kemudian tertawa terbahak-bahak. "Saya pikir saya bisa menyelesaikan masalah kali ini." Tapi tukang kunci itu berkata, "Saya orang yang serius. Gembok cinta semacam ini bukan profesi saya." Dia menolak untuk membukanya untuk mereka. Taipan itu sangat marah. Dia menyalahkan gadis itu atas segalanya. Gadis itu membalas, "Kaulah yang membuat semua ini terjadi." Pada saat itu, sahabat gadis itu tiba-tiba muncul. Sahabatnya ini benar-benar ahli. Hanya dengan jepit rambut di kepalanya, dia dengan cepat menyelesaikan masalah. Orang-orang di sisi lain meja menelan ludah. Setelah masalah selesai, mereka sepakat untuk tidak bertemu lagi. Saya tidak menyadari bahwa gadis itu telah meninggalkan tasnya di dalam mobil. Saat ia membuka tasnya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Kasihan sekali. Gadis itu masih mengeluh pada kakaknya. "Jika aku melihat pria itu lagi, aku akan menghajarnya." Hal berikutnya yang dia tahu, dia berada di kantornya. Dia pikir gadis itu akan mengambil tasnya dan pergi. Tapi dia mendapat ceramah lagi dari gadis itu. Ternyata dia berhasil masuk ke universitas, tapi beasiswanya dibatalkan oleh orang kaya ini. Tidak hanya itu, dia berpura-pura menjadi orang baik dan membantu banyak mahasiswa miskin selama pidatonya. Gadis itu sangat marah. San Taipan menawarkan untuk menebusnya, tapi gadis itu berkata, "Hidup saya hancur, saya tidak bisa kembali." Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. San Taipan ingin mengejarnya untuk menjelaskan, tapi gadis itu menyemprotnya di depan semua staf. Dia bahkan menyebutnya binatang berdarah dingin. Staf yang ada di sampingnya tidak pernah melihat CEO mengalami kemarahan seperti ini. Mereka langsung memandang gadis itu dengan penuh kekaguman. Setelah itu, gadis itu pergi dengan gaya. San Taipan masih terpaku di tempatnya. Ketika gadis itu pulang, dia menemukan sebuah hadiah di dalam tasnya. Para suster bahkan memuji pria itu karena begitu manis. Dan orang kaya itu tidak hanya tidak marah setelah pertemuan ini. Setelah menenangkan diri, dia merindukan perasaan itu. Keesokan harinya, gadis itu mendapatkan pekerjaan sebagai pramugari, berniat mengubah hidupnya dengan usahanya sendiri. Saya tidak menyangka pada hari pertama bekerja, dia mengetahui bahwa ini adalah jet pribadi Sang Taipan. Tuhan benar-benar suka bermain lelucon, mengikat dua orang yang tidak setuju satu sama lain. Mobil mewah ini mengambil beasiswa